gede banget ya. Targetnya itu ada 6 bank ya. Jadi ada 6 bank Himbara ya, yaitu terdiri dari Mandiri, diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir. Jadi sebenarnya 200 triliun ini belum ada mappingnya, kita belum dapat mappingnya. Kita jangan cuma lihat headline-nya juga gitu, tapi pantau juga indikator kayak apa. Loan to deposit-nya ya, loan to deposit ratio. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita mau bahas dulu mengenai saham perbankan nasional ya teman-teman ya. Jadi untuk akhir ini ada berita yang hot banget menurut saya gitu ya, dimana pemerintah akan memberikan 200 triliun rupiah yang akan masuk ke bank nasional. Ya, ini akan mengakibatkan likuiditas menjadi longgar, kredit ekspansif. Pertanyaannya adalah ya, apakah ini saatnya saham bank akan terbang? Ya, jadi itu yang perlu kalian note terlebih dahulu di awal video ini, teman-teman. Oke, pemerintah baru aja ngumumin ya, bakal mindahin dana sebesar ya 200 triliun dari brankas BI ya, teman-teman ya, langsung ke bank-bank nasional. Tujuannya apa? Ya, jadi tujuannya di sini adalah biar likuiditas di perbankan lebih longgar. Terus kredit bisa lebih ekspansif ya, lalu kemudian ekonomi punya dorongan tambahan, teman-teman, gitu. Nah, sebenarnya gini ya, jadi sebenarnya nilai 200 triliun itu gede banget ya. Targetnya itu ada 6 bank ya. Jadi ada 6 bank Himbara ya, yaitu terdiri dari Mandiri, kemudian BRI, BNI, BTN, ditambah lagi bank syariah. Salah satunya adalah BSI, teman-teman, gitu. Kemudian eksekusinya mulai jalan ya, tapi detail teknisnya kayak mekanisme penempatan, tenor, bunga ya masih dalam proses finalisasi. Tapi di sini ada yang menarik, teman-teman ya. Saya ada nemuin satu, tadi saya habis nonton ya video. Jadi katanya ini akan di tanda tangan besok, teman-teman. Berarti besok tuh berarti hari Sabtu ya, teman-teman. Tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan. Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa taruh di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pinter nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh. Nah, gitu teman-teman. Intinya sebenarnya BI ini, pemerintah ini memberikan dananya ini tuh ke bank-bank nasional atau Himbara. Nah, habis itu kinerjanya itu tergantung dari banknya, misalkan Mandiri, BRI, BNI, BTN gitu ya. Nah, ini akan memiliki kinerja yang berbeda. Karena apa? Karena tergantung dari internal bank tersebut dalam mengelola ya si uang atau dana suntikan yang diberikan oleh pemerintah itu, teman-teman, gitu. Jadi sebenarnya 200 triliun ini belum ada mappingnya, kita belum dapat mappingnya mau dibagi berapa ke setiap bank, dan alokasi utama paling besar itu di mana kita belum dapat, teman-teman ya. Itu masih dibahas ya dan finalisasi oleh pemerintah itu sendiri, teman-teman. Oke, kita coba lanjut nonton lagi. Lebih cepat dari yang sekarang. Tapi dong hitungannya sih Pak, dengan tuntutan itu berapa Pak pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan kreditnya berapa persen Pak? Belum. Tapi yang jelas itu kan percobaan pertama. Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu seperti apa dampaknya ekonomi. Kalau kurang tambah lagi. Pak, 200T itu tapi apa ya Pak nasionalnya? Kenapa 200T? Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Masuk, ada pajak segala masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita penarik pajak, sistemnya kering. Pak, soal belanja yang seret terus itu permasalahannya apa sih Pak, dan solusinya gimana Pak?
Oh, belanjaan surat macam-macam. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya. Ya, itu intinya teman-teman. Jadi sebenarnya program ini masih finalisasi pemerintah, tapi akan secepatnya disahkan dan uangnya itu akan segera dibagikan ke setiap bank-bank himbara yang sudah ada ya, atau lebih tepatnya bank BUMN teman-teman gitu. Nah lalu sebenarnya nanti efeknya bagaimana sih ya, kita bahas dari case ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat memang kalau jalannya mulus ya, efeknya paling jelas itu di likuiditas teman-teman. Likuiditas itu lebih longgar ya, biaya dana bank bisa turun ya, kemudian ruang buat ekspansi kredit makin besar ya. Jadi kalau jadi kalau misalkan kredit jalan ya, laba bank otomatis bisa ketopang teman-teman gitu. Jadi labanya juga bisa lebih tinggi juga, lebih profit ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak heran ya, banyak analis bilang gini, sektor perbankan bisa jadi motor penggerak IHSG di semester 2 ini. Karena katalis yang positif ya dari pemerintah ini teman-teman gitu. Tapi di sini kita bahas nanti hasilnya gimana. Dia kan bilang nanti 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan sebulan ke depan baru berasa untuk jangka pendeknya. Nah jangka panjangnya nanti kita perlu tahu dulu nih pemerintah nanti kebijakannya gimana ke depannya mengenai dana ini teman-teman itu. Nah lalu di sini ya yang kalau kita ngomongin saham ya, otomatis spotlightnya ada di bank-bank himbara ya. Jadi bank-bank himbara itu apa ya? Bank-bank himbara itu terdiri dari BMRI, BRI, BBNI, BBTN plus BSI teman-teman gitu ya. Ya nah jadi banyak yang nanya soal BBCA nih sebenarnya ya ke saya gitu. Nah kemungkinan besar untuk BBCA nggak ikut di batch awal ini gitu, karena fokus pemerintah memang ke bank BUMN dulu gitu. Jadi sentimennya paling deras justru bakal ke saham-saham himbara gitu ya, saham-saham himbara teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan ya gitu. Nah nanti kita lihat nih gitu ya, grafik ya, tetap kita perlu bahas grafik. Nah ini sini saya udah sediakan bank-bank ya, beberapa bank sih ini based on-nya BRI. Kemudian sini ada BNI, ya BBTN, BBNI, sama BMRI. Kalau kita lihat memang posisi harga mereka tuh lagi terdiskon semua gitu teman-teman ya. Jadi masih terdiskon semua, kecuali kalau kita lihat memang saat ini mereka udah mulai untuk rebound ya dari area diskonnya mereka gitu. Nah ini memang jadi angin segar kalau memang program ini bagus ya, memang sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka bank himbara atau BUMN ini ya kayak BRI, BNI, BBNI, BMRI ya, itu bisa ke-push lagi. Nah nasib BCA gimana? BCA itu tetap akan ke-push ya, cuma memang agak perlahan naiknya, tidak sederas si himbara ini teman-teman gitu. Nah lalu ya kalau kita perhatikan ya, sebagai investor ya apa yang perlu dipantau nih gitu kita sebagai investor. Jadi gini, sebagai investor ya kita jangan cuma lihat headline-nya juga gitu, tapi pantau juga indikator kayak apa, loan to deposit-nya ya, loan to deposit ratio atau LDR-nya itu bagaimana. Kemudian kita juga perlu pantau net interest margin-nya, NIM-nya itu bagaimana ya, pertumbuhan casanya bagaimana ya, lalu sama non performing loan ya, NPL-nya itu bagaimana gitu. Selain itu perhatikan juga reaksi rupiah sama pasar obligasi nih guys gitu ya, karena dua ini bakal kasih sinyal apakah likuiditas ini benar-benar ngalir lancar atau enggak gitu teman-teman. Oke. Nah lalu kesempatan buat retail tuh gimana? Kesempatan buat retail tuh kayak kita tuh ya, itu tuh gimana gitu. Jadi gini, buat kita sebagai retail, saham bank jelas dapat sentimen positif, itu udah pasti karena memang angin segar dari pemerintah teman-teman ya gitu ya. Tapi ingat, jangan buru-buru dulu kejar harga pas gap up di hari pertama gitu ya. Jadi strategi paling aman saran saya adalah tunggu dulu pola retest, baru masuk di level yang lebih rasional atau bahasa itu lebih rendah gitu ya. Kayak kita main di gold, kita butuh dia retest dulu ya, dia koreksi baru kita masuk lagi ikut teman-teman. Jadi kita ikut arus tapi tetap pakai manajemen risiko yang baik. Jadi jangan sampai kalian ada yang FOMO di dalam saham juga gitu teman-teman, karena resiko sama-sama besar gitu teman-teman. Oke. Nah sedikit catatan dari saya ya di akhir video ini. Oke, jadi 200 triliun ini jelas peluang yang besar buat sektor perbankan. Oke, likuiditas longgar, kredit ekspansif, dan saham bank bisa dapat dorongan gitu. Otomatis pasti di investor juga seneng kan gitu kan, bisa dapat
dana segar untuk perusahaan untuk bisa beroperasi gitu, bahasanya gitu. Tapi jangan lupakan detail teknisnya masih ditunggu ya. Terus itu yang akan jadi penentu apakah bullish jangka panjang atau sekedar euforia jangka pendek. Jadi tetap pantau, jangan cuma ikut hype doang ya, tapi kita perlu ya baca-baca berita lagi supaya kita bisa tahu nih kondisinya ke depan itu bagaimana atau untuk jangka panjangnya kemana gitu teman-teman. Oke. Jadi sekian dulu video dari saya membahas mengenai perbankan ini ya, dan juga mengenai dana 200 triliun yang diberikan pemerintah untuk saham Himbara ya, untuk Bank Himbara. Ya, nanti untuk update lengkapnya kita akan update lagi setelah kita punya informasi lebih lanjut teman-teman. Oke, thank you. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update berita lainnya mengenai saham, forex, dan juga belajar-belajar yang lainnya mengenai project YT ID teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.